Halo sahabat tani, jumpa kembali dengan kami di channel Sahabat Tani TV, channelnya para petani. Oke sahabat tani, ini kurang lebih sudah jeda 5 hari setelah pembajakan kemarin. Dan alhamdulillah untuk tanahnya sudah mulai kering ya. Untuk tanah sudah mulai kering, sudah bagus dan sudah mulai rata. Ini mungkin sambil nunggu bibit sultan besar, proses kali ini yaitu penyebaran kapur tanah ataupun dolomit. Dan untuk dolomitnya kami memakai Petrocas yang sedikit lebih murah dan juga bagus kandungannya. Oke sahabat tani, mari ikuti proses pemberian kapur tanah. Sudah kelihatan jelas ya sahabat tani, ini untuk yang sebelah sini belum diberi kapur dolomit ataupun Petrocas, yang sebelah sini sudah. Jadi kelihatan putih, agak kecoklatan. Nah, jadi untuk pemberian kapur dolomit ini tidak usah berlebihan karena cuma untuk menaikkan pH dan berfungsi untuk membasmi spora-spora atau bakalan bibit bakteri jahat yang terkandung di dalam tanah tersebut. Oke sahabat tani, ini untuk kapur dolomit yang kita pakai yaitu memakai merek Petrocas bisa ataupun memakai Kebunmas bisa. Yang penting untuk kita pakai produk-produk yang berkualitas yang sudah terdaftar resmi. Dan untuk kandungan kapur dolomit ini sudah lengkap ya. Ada kalsium karbonatnya 86% dan untuk sulfurnya 40%. Jadi kegunaan kalsium karbonat itu menaikkan pH di dalam guludan ataupun di lahan, menstabilkan pH. Karena nanti untuk tanaman cabai rawit sultan dan roket ini akan menghadapi musim penghujan. Dan untuk sulfur itu banyak dikenal belerang. Jadi belerang itu berfungsi untuk membasmi spora-spora atau bibit jamur jahat yang terkandung di dalam tanah tersebut. Karena nanti sulfur ini juga sangat penting. Nanti kalau sudah diberi dolomit ataupun kapur tanah, kita buat guludan supaya tercampur dengan rata untuk kapur dolomitnya. Sembari kita menunggu bibit sultan siap pindah tanam ke lahan ini. Dan untuk luas lahan ini kurang lebih 4.000 meter persegi ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 peta ini. Lalu untuk pemberian kapur dolomit atau Petrocas ini akan saya bagi 2 tahap. Ini untuk yang pertama kita tebar tipis-tipis saja, dan yang kedua penebarannya nanti pas waktu pembuatan guludan supaya Petrocas ataupun kapur dolomit bisa tercampur rata dari bawah sampai atas
permukaan guludan tersebut. Untuk dosisnya tidak usah banyak-banyak, kita sesuaikan saja. Karena planning tanaman cabai rawit Sultan dan Roket ini nanti pas panen menghadapi musim penghujan. Jadi saya antisipasi sejak dini. Semoga saja nanti hasilnya bisa optimal seperti yang kami harapkan. Jadi di samping lahan yang akan saya tanami cabai rawit Sultan dan Roket, ini adalah lahan baru, tapi ini ditanami bibit tembakau ya, karena di sini juga lagi musim tanam tembakau. Nah seperti ini. Kalau tembakau di wilayah Temanggung tidak memakai mulsa ini. Oke sahabat tani, jadi saat ini proses pemberian kapur dolomit ataupun kapur tanah yang sudah dikemas oleh perusahaan petrokimia dengan merek Petrocas. Jadi saya memilih Petrocas ataupun Kebungmas itu karena untuk kapur tanahnya itu sudah terdaftar resmi ya, jadi kandungannya juga insya Allah tepat. Itu ada kandungan kalsium karbonat. Kalsium karbonat itu berfungsi untuk menyentabilkan ataupun menaikkan pH tanah di lahan tersebut. Karena untuk tanaman cabai Sultan dan Roket ini nanti akan menghadapi musim penghujan pas produksi atau masuk ke fase generatif. Jadi sudah saya antisipasi sejak dini menggunakan Petrocas. Dan untuk Petrocas itu ada dua unsur kandungan yang terkandung di dalam Petrocas tersebut, yaitu ada kalsium karbonat dan yang satu sulfur. Jadi yang sulfur itu lebih dikenalnya dengan belerang. Belerang itu berfungsi untuk membasmi spora-spora atau bibit jamur yang terkandung di dalam lahan tersebut. Karena lahan ini dulunya bekas tanaman padi, jadi untuk konsumsi pupuk urea atau nitrogennya sangat tinggi sekali. Otomatis tanah masih sangat asam sekali. Maka dari itu saya menyimpulkan untuk memakai Petrocas ataupun kapur tanah kandungannya kalsium karbonat dan belerang atau sulfur. Jadi sulfur juga sangat baik sekali untuk lahan supaya lahan ini bebas dari jamur-jamur jahat atau bakteri fusarium. Maka dari itu untuk pemberian Petrocas saya berikan sejak awal. Nanti setelah lahan dijadikan guludan ataupun gundukan, kapur tanah ataupun Petrocas bisa tercampur dengan optimal. Oke sahabat tani, jadi sembari kami menunggu bibit siap pindah lahan, saya juga pengolahan lahan secara nyantai karena juga menunggu supaya kandungan air di dalam lahan tersebut berkurang. Menurut saya itu lebih bagusnya, lebih kering, pengolahan lahannya lebih bagus. Mantap. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Salam petani Indonesia, sehat selalu. Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you.